Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini di akhir pekan hari Sabtu tanggal 13 Februari tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Tuhan dengan bersengaja menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut agar manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. 2 telinga di sebelah kiri dan kanan pun agar manusia dapat mendengar yang banyak, yang luas, mendengar dari segala arah, sehingga mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak dan yang benar. Sayangnya, kita manusia lebih senang berbicara daripada mendengar. Seringkali kita tidak memiliki telinga yang cukup lebar untuk mendengar suami ketika berbicara, mendengar ketika istri berbicara, atau mendengar ketika anak-anak sedang memberitahukan sesuatu. Sehingga yang terjadi, ada yang hilang dari suatu hubungan, sebab kita tidak tahu lagi apa sesungguhnya yang terjadi dan yang diinginkan. Kita hanya menyampaikan apa yang hendak disampaikan tanpa mendengar dengan baik. Melalui renungan ini Tuhan memberi seruan dan perintah yang tegas, yaitu dengan kalimat perintah, dengarlah, hai umatku. Sebenarnya kata mendengar atau bahasa Ibrani, Shema, bagi orang Israel sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Sebab permulaan pengetahuan adalah dari mendengar akan firman Tuhan. Jadi ketika umat lebih bijaksana dalam hal pengetahuan, bahkan juga rohani, semua berawal dari mendengar firman Tuhan. Mendengar dengan sangat sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ritual atau sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh dan keseriusan. Namun dalam nas kita hari ini, umat Israel justru lebih sering menggunakan mulutnya berkomunikasi kepada Tuhan, tetapi bukan mulut yang memuji Tuhan, melainkan mulut yang bersungut-sungut, bahkan mulut yang hanya berhenti pada korban bakaran dan sembelihan, lalu menganggap penyembahan atau firman Tuhan sudah mereka dengar dengan baik. Persembahan dianggap balas jasa atau syarat untuk meminta sesuatu, bahkan dianggap sebagai syarat bahwa mereka sudah mendengar firman Tuhan. Maka Allah menyatakan dengan sangat panjang bahwa Allah bukan hanya penerima persembahan saja. Bahkan Allah bersaksi, seandainya Allah lapar, Dia tidak usah memberitahukannya kepada kita di ayat 12, sebab punyanyalah dunia dan segala isinya. Sebab Tuhanlah pemilik dunia dan segala isinya. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Satu-satunya yang Tuhan mau, di ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang menjadi isi suara hati Tuhan yang harus didengar oleh kita. Sekarang suara hati Tuhan sudah diperdengarkan kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita membuka telinga yang lebar untuk mendengar isi hati Tuhan? Bayangkan Bapak Ibu,
ketika sebagai orang tua yang berbicara kepada anaknya, rupa-rupanya anaknya sudah asik dengan gadget dan senyum sendiri. Kita berpikir kita sedang didengar, padahal nyatanya hanya badannya bersama dengan kita, tetapi pikirannya, perhatiannya bukan, bahkan tidak ada sama sekali bersama dengan kita. Dia sudah asik dengan dirinya saja. Bahkan ketika kita memanggil, disuruh makan, mandi, kerjakan tugas, mereka hanya asik dengan dunianya sendiri. Lihat anak-anak muda juga bahkan sudah menutup telinganya dengan menggunakan headset alias tutup telinga. Padahal kita sudah panggil berulang-ulang, dia jawab ya, tetapi tidak sama sekali memberikan perhatian penuh dan melihat kita dengan serius. Bagaimana perasaan orang tuanya? Tentulah kecewa. Tuhan pun demikian, Bapak Ibu. Perintah dengarlah menandakan betapa pentingnya apa yang sedang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu jangan tunda untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan tunda untuk mendengar apa yang menjadi kesaksian Tuhan terhadap kita, bahwa Tuhanlah Allah, Allah kita. Tuhan mau kita mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Biarlah Tuhan segala persembahan rasa syukur kami menyenangkan hati Tuhan saja. Dan di hari ini kami akan mempersiapkan diri kami mengikuti ibadah esok hari secara langsung maupun secara virtual. Biarlah Tuhan firman-Mu dengan sungguh-sungguh kami dengar, sehingga kami semakin mengenal lagi isi hati Tuhan untuk hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pekerjaan kami dalam 1 minggu ini kami kembalikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan. Dan izinkan kami untuk menemukan berkat Tuhan di minggu yang akan datang dan di minggu seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berakhir pekan bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.